Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KCJB, atau WUS terus membebani keuangan sejumlah BUMN yang terlibat di dalamnya. Bahkan, saat proyek sudah rampung dan beroperasi, WUS terus mencatat rugi dengan nilai sangat besar. 4 BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, harus ikut menanggung beban utang dan bunga tinggi kepada pihak Cina. Mayoritas pendanaan proyek ini berasal dari pinjaman China Development Bank, CDB, sementara sisanya ditopang oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, serta modal dari konsorsium perusahaan patungan BUMN Indonesia dan Cina. Dikerjakan sejak 2016, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS, atau sekitar 18,02 triliun rupiah. Hasil audit bersama kedua negara mencatat, total biaya pembangunan KCJB naik menjadi 7,27 miliar dolar AS, atau sekitar 108,14 triliun rupiah yang mayoritas didanai pinjaman China Development Bank. Dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia, Persero, per 30 Juni 2025, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia Cina, mencatatkan kerugian bersih sebesar 4,195 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. Kerugian masih berlanjut di tahun 2025. Per Juni 2025, PT PSBI kembali merugi dengan nilai cukup besar, yakni mencapai 1,625 triliun rupiah. Dampak dari kerugian besar yang diderita PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di PT KCIC, maka perusahaan-perusahaan BUMN yang tergabung dalam konsorium harus ikut menanggung renteng kerugian dari operasional WUS. Misalnya saja, PT KAI sebagai pemimpin konsorsium dengan kepemilikan 58,53 saham PT PSBI, harus ikut menanggung rugi hampir 1 triliun rupiah, yakni sebesar 951,48 miliar rupiah sepanjang semester pertama 2025. Sementara pada tahun 2024, KAI harus ikut menanggung rugi sebesar 2,23 triliun rupiah. Hal ini membuat keuangan KAI sangat terbebani setelah ditugasi pemerintah menjadi pengendali saham di WUS. Sebagai informasi, KAI dan 3 BUM lainnya membentuk perusahaan patungan PT PSBI sebagai pemegang saham mayoritas di konsorsium KCIC. Seluruh beban utang pembangunan proyek dan kerugian operasional WUS dibebankan kepada semua pemegang saham KCIC. Konsorsium KCIC terdiri dari 9 perusahaan. Dari pihak Indonesia, terdapat 4 BUMN, yakni PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara 8, dan PT Kereta Api Indonesia, KAI, yang bertindak sebagai pemimpin konsorsium. Sementara dari pihak Cina, bergabung 5 perusahaan, yaitu China Railway International Company Limited, China Railway Group Limited, Sinodro Corporation Limited, CRRC Corporation Limited, serta China Railway Signal and Communication Corp. Di Indonesia, keempat BUMN tersebut membentuk badan usaha bernama PT PSBI. Adapun pihak Cina membentuk konsorsium China Railway. Kedua pihak kemudian mendirikan konsorsium bersama dengan nama PT KCIC. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.